Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan perkuliahan untuk akuntansi keuangan lanjut 2. Ini kita melakukan review untuk laporan keuangan konsolidasi. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan konsolidasi. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa perkuliahan ini adalah review kembali laporan keuangan konsolidasi yang sudah kita pelajari pada bab-bab selanjutnya yang kemarin yang sudah kita lakukan. Mari kita lakukan pembahasan. Yang pertama adalah kita ingat kembali kapan laporan keuangan konsolidasi ini dibutuhkan. Jadi kita coba ingat kembali kenapa laporan keuangan konsolidasi ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk penyusunan laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen kepada para stakeholder. Nah, kita kembali ingat mengapa terjadi laporan keuangan konsolidasi ya. Jadi mengapa terjadi laporan keuangan konsolidasi? Beberapa perusahaan yang sudah eksis, sudah mapan, akan melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Nah, perluasan usaha ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah metode perusahaan itu mengambil perusahaan akuisisinya, aset dan kewajiban bersih dari satu atau lebih perusahaan diambil oleh perusahaan pengakuisisi. Jadi ini adalah semua aset dan kewajiban bersihnya itu mereka ambil. Jadi mereka benar-benar masuk ke dalam manajemennya, kemudian menjadi sebuah manajemen yang baru dan menjadi sebuah perusahaan yang bisa dikatakan baru dengan setelah semua aset dan kewajibannya diambil. Kondisi kedua, ini adalah perusahaan hanya mengakuisisi atau membeli saham perusahaan lain. Jadi perusahaan yang lama, induk tetap berjalan, perusahaan yang baru anak ini yang baru saja dibeli, ini juga tetap berjalan seperti biasanya. Kenapa ini terjadi? Karena perusahaan ini ingin melakukan perluasan usaha, tetapi tidak ingin terlalu pusing atau repot mengurus usaha itu keseluruhannya. Jadi dia hanya membeli kepemilikannya saja, seperti itu. Namun, kedua kondisi ini tetap memunculkan sebuah konsekuensi, yaitu membuat laporan keuangan konsolidasi. Oke, kita lanjutkan ya. Gambaran konsep konsolidasi adalah sebagai berikut. Jadi PTA, PTB, PTC. Ya, kita bisa lihat di sini ada PTA, PTB, dan PTC. PTA ini adalah induk. Dia bisa memiliki 60% saham PTB dan 70% saham PTC. Pada kesehariannya, ketika perusahaan ini berjalan sendiri-sendiri, artinya terpisah secara sebagai suatu entitas ya. Kita perhatikan ini kalimat ini. Pada kondisi sehari-hari, tiga perusahaan ini beroperasi secara terpisah sebagai suatu entitas. Jadi mereka berjalan sendiri-sendiri, punya manajemen sendiri-sendiri, melakukan produksi sendiri-sendiri, tetapi secara kepemilikan ada kepemilikan PTA. Seperti itu. Nah, karena gambarannya seperti ini, maka karena ada kepemilikan oleh induk perusahaan yaitu PTA, maka harus menyusun laporan keuangan PTA tersebut harus menyusun suatu laporan keuangan konsolidasi. Namun, laporan keuangan konsolidasi ini disusun seolah-olah PTA, PTB, dan PTC ini menjadi satu entitas, satu perusahaan, tetapi hanya pada tanggal tertentu. Ingat ya, jadi ini hanya pada tanggal tertentu saja. Tidak setiap hari mereka membuat laporan keuangan, misalkan terjadi setoran kas, kemudian tiga-tiganya mencatat. Itu tidak, tetapi hanya pada periode tertentu. Biasanya ini akan dilakukan pada semesteran dan akhir tahun. Baik, jika bisa dipahami seperti itu, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kegunaan dan keterbatasan laporan konsolidasi ini? Jadi ini kembali lagi kita mereview kembali apa yang
sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita review untuk nanti menghadapi ujian semesteran ya. Oke, kita lanjut. Kegunaannya adalah memberikan gambaran penuh tentang sumber daya perusahaan. Pemegang saham dapat mengevaluasi kebijakan investasi perusahaan induk, kemudian manajemen dapat mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah seperti ini. Ketika perusahaan induk mengakuisisi, membeli saham perusahaan anak, kemudian laporan konsolidasi ini dibuat, maka perusahaan itu dapat melihat bagaimana sih perusahaan investasi saya pada perusahaan anak, bagaimana perkembangan asetnya, bagaimana perkembangan produksinya, dan sebagainya. Nah, dari kondisi tersebut, pemegang saham dapat melakukan evaluasi kebijakan investasi perusahaan induk. Apakah sudah tepat investasi saya di perusahaan A, B? Apakah investasi tersebut menguntungkan? Apakah investasi tersebut memberikan dampak yang baik kepada perusahaan induk? Nah, ini dari pemegang saham yang mengevaluasi kebijakan investasi tersebut, maka mereka juga akan memberikan masukan kepada manajemen langkah-langkah selanjutnya. Jadi manajemen dapat mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi mereka dapat melihat nih pemegang saham kan sudah investasi di perusahaan-perusahaan anak, sehingga manajemen apakah sudah maksimal, sudah optimal melakukan kinerjanya. Namun di sisi lain ada keterbatasan. Apa keterbatasannya? Kinerja perusahaan secara individu tidak dapat dievaluasi jika kita melihat laporan konsolidasi ya. Kembali lagi ini adalah kita melihat kegunaan dan keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Ada keterbatasan yaitu kinerja perusahaan secara individu tidak dapat dievaluasi. Ini jika kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang besar, yang kita sebut konglomerasi, misalkan Unilever. Unilever itu memiliki usaha banyak sekali. Ada yang memproduksi sabun, ada yang memproduksi makanan, ada yang memproduksi barang-barang kebutuhan lainnya. Ini perusahaan ini berjalan sendiri-sendiri. Namun ada satu kepemilikan di bawah konglomerasi Unilever. Sehingga ketika terjadi laporan keuangan konsolidasi, bisa saja kita tidak dapat melihat mengevaluasi per tiap perusahaan tersebut. Kemudian tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan. Ya. Jadi tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan. Jadi laba tersebut, laba dari konsolidasi itu belum menggambarkan dividen induknya perusahaan. Begitu. Kemudian penggabungan akun yang sama di dua perusahaan sama tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Bagaimana maksudnya? Ketika kita mengkonsolidasikan sebuah perusahaan, bisa jadi terdapat akun yang sama sebenarnya. Misalkan kita sebut biaya perjalanan. Mungkin di satu perusahaan anak menyebutnya biaya perjalanan dinas, kemudian yang satu perusahaan anak mungkin menyebutnya dengan biaya perjalanan saja. Nah, karena sedikit perbedaan ini bisa jadi tidak dapat dibandingkan, sehingga ketika masuk ke lapangan konsolidasi menjadi dua akun yang berbeda, padahal sebenarnya akun ini adalah sama. Itu ya. Jadi ini adalah suatu kompleksitas ketika laporan konsolidasi ini dibukukan. Jadi biasanya perbedaan akun ini karena perbedaan kebijakan akuntansi, bukan kebijakan akuntansi tetapi pemilihan nomor akunnya, karena pada saat penyusunan laporan keuangan ini sebelum mereka melakukan konsolidasi, mereka memiliki nomor akun-akun yang sendiri-sendiri, sehingga ketika dikonsolidasikan terdapat permasalahan akun-akun dengan nomor yang berbeda, mungkin penyebutan namanya berbeda tetapi sebenarnya adalah sama. Itu. Baik, kita lanjutkan.
kita bicara tentang pengendalian. Pengendalian ini adalah pengendalian. Kita perhatikan kembali, kita review kembali tentang pengendalian. Bagaimana pengendalian itu terjadi? Pengendalian perusahaan itu terjadi ketika perusahaan memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah perusahaan A mengendalikan perusahaan B? Jawabannya adalah iya, karena dia memiliki saham 70% dari perusahaan B, atau kepemilikan 70% dari saham perusahaan B. Jadi dia memiliki pengendalian terhadap perusahaan B. Begitu juga di bawahnya, apakah perusahaan B memiliki pengendalian terhadap perusahaan C? Jawabannya adalah iya, karena perusahaan B itu secara kepemilikan memiliki saham 55% sehingga mengendalikan perusahaan C. Nah, sekarang kita bertanya, apakah perusahaan A mengendalikan perusahaan C? Jawabannya belum tentu. Kita lihat, meskipun secara tidak langsung, iya, karena dia mengendalikan perusahaan B, tetapi secara direct dari A ke C, apakah dia mengendalikan perusahaan ini? Belum tentu. Jadi kita lihat dulu persentase dari kepemilikannya, ya. Jadi 70% ini dikalikan 50% akan menghasilkan berapa persen. Itu secara kepemilikannya adalah seperti itu. Baik, bisa kita lanjutkan. Gambaran umum proses konsolidasi. Jadi bagaimana prosesnya adalah investasi perusahaan induk di perusahaan anak dihilangkan secara proporsional, ya. Jadi kalau kita melakukan konsolidasi, investasi perusahaan induk di perusahaan anak harus dihilangkan secara proporsional. Kita bicaranya adalah laporan konsolidasi. Jadi ini adalah eliminasi. Kemudian setiap transaksi pendapatan dan biaya antar perusahaan dihilangkan seluruhnya. Jadi kalau ada transaksi pendapatan dan biaya dari perusahaan induk ke anak, ini sebenarnya kan ketika kita melakukan konsolidasi itu menjadi hanya transaksi induk dan anak. Jadi sebenarnya tidak ada transaksi ketika konsolidasi ini dibuat. Maka itu harus dihilangkan. Seperti itu. Kemudian kepentingan non pengendali diidentifikasi dan disajikan secara terpisah. Jadi ini akan dilakukan secara terpisah di laporan yang lain. Baik, kita lanjutkan. Kita ilustrasikan untuk sebuah contoh soal. Dalam contoh soal ini, kita ada PT Abadi dan PT Berkah. Anda bisa melihat ini adalah neracanya seperti ini. Anda perhatikan. Kemudian kita lihat contoh soalnya. PT Abadi membeli seluruh saham PT Berkah pada 1 Januari 2016. Informasinya, PT Abadi menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada PT Berkah. Kemudian PT Berkah berutang pada PT Abadi 1 juta. Ya. Itu kita perhatikan informasinya. Nah, kita lihat bagaimana cara melakukan konsolidasinya. Nah, ini langkah pertama. Anda perhatikan di sini, eliminasi investasi pada anak. Itu langkah pertamanya. Jadi ketika kita melakukan konsolidasi, ingat tadi poin pertama, investasi perusahaan induk kepada perusahaan anak harus dihilangkan. Maka kita adalah mengeliminasi. Jadi eliminasi investasi pada perusahaan anak, kita perhatikan di sini PT Abadi memiliki akun investasi pada PT A, atau ini adalah sebenarnya PT B, ya, PT Berkah ini, ya. Nah, ini otomatis harus dihilangkan karena ini sebenarnya adalah investasi pada PT Berkah. Sehingga posisi investasi yang awalnya ada di posisi aset berarti secara akun normalnya adalah ada di debit, kita masukkan ke kertas kerja kita di posisi kredit. Demikian pula pada PT Berkah. Untuk secara ekuitas, karena ini bicaranya adalah kita metode ekuitas, maka di sisi ekuitas PT Berkah ini juga harus dilakukan eliminasi karena kita sedang membentuk laporan konsolidasi antara PT Abadi dan PT Berkah. Karena sejatinya ekuitasnya PT Berkah ini adalah 100% miliknya PT Abadi, ya. Nah, ini adalah kita lakukan eliminasi di mana
modal saham biasa PT Berkah sebesar 200 juta kita debit karena modal itu di dalam neraca memiliki angka normal pada posisi kredit. Kemudian pula pada saldo laba ini adalah di posisi debit untuk kertas kerja kita. Nah, ini otomatis ketika seperti ini, kita masukkan ke laporan konsolidasi nanti akan menjadi 0. Nanti kita lihat di poin berikutnya. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah eliminasi piutang utang. Artinya antara piutang dan utang perusahaan induk dan perusahaan anak harus kita lakukan eliminasi. Ingat tadi di soalnya adalah kita perhatikan lagi soalnya PT Berkah berutang 1 juta kepada PT Abadi. Nah, kita cari nih di mana sisi piutang usahanya. PT Abadi memberikan piutang berarti dari 84 juta piutang usaha PT Abadi, 1 jutanya adalah milik PT Berkah. Kemudian itu juga yang kita lakukan. Pada posisi normal, piutang usaha adalah di posisi debit, sehingga kita lakukan eliminasi di posisi kredit, kebalikannya. Ya. Kemudian, begitu pula ketika kita bicara utangnya PT Berkah. Jadi dari angka 8 juta, utangnya PT Berkah ini, 1 jutanya adalah utang kepada perusahaan induk atau PT Abadi. Maka kita, karena hutang di posisi kredit, kita akan menjurnal eliminasi di posisi debit. Kita lanjutkan. Ini adalah perhitungan nilai konsolidasi. Anda tinggal tambahkan saja. Karena ini adalah konsolidasi berarti gabungan antara PT Abadi dan PT Berkah. Kemudian kita kurangi dengan eliminasinya. Ya. Kita kondisikan, kita sesuaikan dengan eliminasinya. Jadi ini adalah kas 5 juta, kasnya PT Berkah 3 juta, masuk menjadi 8 juta. Dan selanjutnya, mungkin bisa dipahami, ini adalah laporan keuangan konsolidasi. Jadi cukup mudah ya. Kita perhatikan apapun itu konsekuensinya adalah melakukan eliminasi untuk perusahaan, transaksi perusahaan induk dan anak. Serumit apapun terjadiannya adalah sama. Baik, kita lanjutkan untuk laporan rugi labanya seperti apa? Sama. Saya berikan contoh lagi untuk PT yang berbeda. Ini adalah laporan keuangan konsolidasi, laba rugi konsolidasi untuk PT Sinar dan PT Cahaya. Jadi, kita lihat informasinya PT Ambar, PT Sinar ya. Ini sebenarnya PT Sinar, saya ganti dulu aja. Ini adalah PT Sinar. Sebentar kita ganti. Ini PT Sinar. Lanjutkan. PT Sinar memiliki seluruh saham pada PT Cahaya pada 1 Januari 2016. Kita lihat laporan keuangannya. Diketahui dari pendapatan jasa PT Sinar adalah pemberian layanan administrasi dan IT support pada PT Cahaya yang dicatat pada PT Cahaya sebagai biaya lain-lain. Jadi bisa dipahami salah satu pendapatan jasanya PT Sinar ini di poin 9 juta ini adalah pemberian layanan administrasi kepada perusahaan anak, yaitu adalah PT Cahaya yang PT Cahaya bukukan pada biaya lain-lain. Meskipun angkanya sama tetapi maksudnya berbeda ya. Ini adalah biaya lain-lainnya. Oke. Baik. Ini adalah 9 juta ini adalah akun yang sama ya, 9 juta. Baik. Jadi pendapatan jasa 9 juta ini sebenarnya adalah pemberian jasa kepada PT anak. Jadi dilakukan eliminasi transaksi antar perusahaan. Jadi ketika ini disatukan jadi satu perusahaan laporan keuangan konsolidasi, ini sebenarnya tidak ada yang terjadi. Mereka hanya tukar-menukar jasa. Intinya seperti itu.
Jadi setelah ini dieliminasi 9 juta, 9 juta, inilah laporan rugi laba konsolidasinya. Baik, semoga bisa dipahami. Kita coba masuk ke yang lebih sedikit ada tambahan akunnya, yaitu tentang selisih lebih atau goodwill. Ya, kalau Anda agak lupa apa itu goodwill, nanti Anda baca kembali di bab yang kemarin sudah saya berikan. Baik, untuk latihan 1 itu PT Indah dan PT Bangkit. Diketahui bahwa PT Indah membeli seluruh saham PT Bangkit pada 2016 secara tunai. Diketahui bahwa selisih lebih pembelian dialokasikan ke goodwill. Jadi ketika ada selisih lebih dialokasikan ke goodwill. Bagaimana cara membuat neracanya? Kita coba lihat. Jurnal konsolidasi yang diperlukan adalah menghapus investasi pada anak. Jadi kita hapus investasi pada anak sebesar 50 juta, kemudian saldo laba 40 juta, selisihnya adalah 60 juta, investasi pada PT Bangkit 150 juta. Baik, Anda bisa perhatikan mengapa seperti itu nilainya. Perhatikan akun di bawah kas, investasi pada PT Bangkit. Ini adalah PT Indah membelinya sebesar 150 juta. Nah, kita lihat lagi modal saham biasa, karena tadi kita perhatikan adalah membeli seluruh saham PT Bangkit. Ya, jadi dia membeli seluruh saham PT Bangkit sebesar 150 juta. Nah, namun sebenarnya ekuitasnya, modalnya PT Bangkit hanya sebesar 90 juta. Terdiri dari apa? Modal saham biasa 50 juta, saldo laba 40 juta. Kita perhatikan kembali, sehingga ketika kita melakukan jurnal, modal saham biasa itu kita debit 50 juta, saldo laba kita debit 40 juta. Ya, ini adalah ekuitas miliknya PT Bangkit. Kemudian investasi pada PT Bangkit, ini PT Bangkit ya, 150 juta, ini perhatikan 150 juta. Si PT Indah ini menginvestasikan sebesar 150 juta. Jadi sebenarnya dia membeli ke modal PT Bangkit dengan nilai lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya. Jadi PT Bangkit mungkin sebuah perusahaan yang cukup bagus sehingga dia memiliki tawar yang lebih baik. Jadi ketika diakuisisi oleh PT Indah mau memberikan pembayaran lebih dari yang modal yang dimiliki oleh PT Bangkit, sehingga dia membeli 150 juta, ada selisih 60 juta. Perhatikan, ada selisih 60 juta. Ini dibukukan di akun sementara dulu yang namanya akun selisih 60 juta. Nah, karena tadi kita dalam kondisi soal di atas adalah bahwa selisih lebih dialokasikan ke goodwill, maka selisih tersebut kita masukkan ke goodwill. Goodwill 60 juta, selisih 60 juta, ya. Itulah kelebihan nilai modal, maka disebutnya adalah goodwill. Bisa dipahami? Kita lanjut ke laporan keuangan konsolidasinya. Sama seperti yang tadi, tetapi ini adalah memiliki goodwill. Kembali lagi bahwa poin pertama yang harus Anda perhatikan adalah investasi pada PT anak, perusahaan anak, dieliminasi atau dihilangkan. Ini investasi 150 juta masuk ke dalam posisi kredit 150 juta. Lawannya apa? Lawannya adalah modal saham atau ekuitas milik PT anak juga harus dieliminasi. 50 juta, 40 juta. Sisanya tadi adalah goodwill 60 juta. Seperti itu ya. Nah, ini akan kembali balance ya. Seperti itu. 60 juta ada di sini sebagai goodwill. Jadi ini adalah ada akun goodwill muncul di sini. Anda perhatikan di posisi aset ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana pengendalian perusahaan A, perusahaan C, dan perusahaan B, dan perusahaan C? Anda perhatikan ini
persentasenya seperti ini, ya mungkin cukup rumit, tapi Anda bisa pelajari. Apakah perusahaan A mengendalikan perusahaan D, C ya, yang bawah ini D, sebentar saya ganti dulu. Saya ganti dulu untuk ini adalah perusahaan D, maaf. Baik, kita lanjutkan. Apakah perusahaan A mengendalikan perusahaan D secara langsung? Ini hanya memiliki kepemilikan 10%. Jadi sebenarnya secara langsung perusahaan A ini tidak menguasai atau mengendalikan perusahaan D. Nah, kemudian apakah perusahaan A mengendalikan perusahaan B? Hanya 40%. Ini pun tidak mengendalikan secara keseluruhan karena dia hanya memiliki 40%. Berapa proporsi pengaruh perusahaan A terhadap perusahaan C? Nah, A terhadap C ini 90%, sehingga dia mengendalikan perusahaan C, ya. Seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya adalah C mengendalikan perusahaan D 30%, ya. Perusahaan B mengendalikan perusahaan D 60%. Jadi ini sebenarnya masih ada saling kepemilikan, tetapi persentasenya jika tidak melebihi 50%, maka sebenarnya tidak mengendalikan secara langsung, meskipun bisa ada pengaruh dari ketika mereka mengendalikan perusahaan induknya. Misalkan perusahaan A hanya 10% kepemilikan perusahaan D, tetapi sebenarnya dia memiliki kepemilikan perusahaan C sebesar 90%. Sehingga perusahaan C ini meskipun juga memiliki pengaruh yang kecil terhadap perusahaan D, tetapi ada sedikit mungkin kebijakan A yang dapat mempengaruhi perusahaan D. Ini dalam dunia real suatu hal yang biasa, ya. Jadi perusahaan melakukan ekspansi ketika memiliki modal berlebih, ketika sudah mapan, eksis, bagaimana mereka mengembangkan aset-asetnya, dan perusahaan itu didirikan kembali lagi. Kita adalah going concern, jadi ingin hidup selamanya, maka mereka melakukan ekspansi untuk mempertahankan perusahaannya dan untuk memperluas usahanya dengan cara membeli kepemilikan perusahaan lain. Dan itu biasanya juga dilakukan untuk mengamankan supply chain mereka atau rantai pasokan mereka. Jadi misalkan sebuah produsen beras, mereka membeli perusahaan kantong plastik. Nah, itu mengamankan supply chain. Jadi ketika beras itu akan dikemas harus menggunakan plastik, awalnya mereka hanya kerjasama, tapi lama-lama kemudian perusahaan ini diakuisisi karena untuk mengamankan, sehingga tidak mungkin perusahaan plastik itu menjual plastiknya kepada perusahaan lain sebelum menjual ke perusahaan yang induknya. Seperti itu, ya. Baik, demikian perkuliahan ini saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jadi buat saya ilmu itu yang bukan yang tidak hafal, tapi yang memberikan manfaat. Kita melakukan sharing-sharing seperti ini, kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu. Ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.